Pedok Moto3 musim 2026 resmi meledak menjadi arena pertempuran para pemilik modal besar dari benua biru. Bukan sekedar urusan adu cepat di aspal, namun kini telah terjadi perang gerilya di bawah tanah demi mengamankan tanda tangan predator baru asal Indonesia. Selamat datang di Farhan Fact. Keberhasilan Veda Ega Pratama mengunci peringkat 5 besar klasemen dunia telah memicu kepanikan massal di antara manajer tim papan atas Eropa. Dua kekuatan raksasa, tim satelit elit Gresini Racing dan pabrikan Absolut KTM, dikabarkan sedang saling sikut untuk memboyong sang alien Wonosari musim depan. Di sisi lain, performa berkelas dunia ini menjadi tamparan paling mematikan bagi rival tetangga, Hakim Danish, yang kini tertinggal jauh dan seolah kehilangan arah di papan klasemen. Bersiaplah, karena kita akan membongkar rahasia di balik julukan pesawat Boeing 954 yang kini melekat pada Veda, gaspol. Terlahirnya predator baru dari Gunung Kidul. Pedok Moto3 kini tidak lagi tenang karena kehadiran sosok pembalap ajaib asal Gunung Kidul yang sukses merusak tatanan mapan balap motor Eropa, bosku. Veda Ega Pratama bukan hanya sekedar pelengkap grid, namun ia telah menjelma menjadi ancaman nyata yang sangat mematikan bagi dominasi absolut para pembalap Spanyol dan Italia. Performa brutal yang ia tunjukkan secara konsisten telah menciptakan kepanikan di barisan manajer tim papan atas yang selama ini merasa sangat aman. Veda membawa warna baru dengan gaya balap yang sangat cerdas, dingin, namun penuh dengan kalkulasi taktis tingkat tinggi yang sulit dibaca oleh lawan. Kehadirannya memaksa para pengamat internasional untuk mengakui bahwa sebuah anomali besar sedang terjadi di lintasan kasta dunia. Anak muda Indonesia ini telah resmi menjadi predator yang paling ditakuti karena kemampuannya dalam membalikan keadaan di saat yang paling kritis. Perang transfer antara Gresini Racing dan KTM. Rumor transfer untuk musim balap 2027 meledak bak bom waktu yang siap menghancurkan ketenangan tim-tim rival lainnya, bosku. Kabar terbaru menyebutkan bahwa tim satelit elit Gresini Racing dan raksasa dunia KTM kini sedang terlibat persaingan sengit demi mengamankan kontrak Veda Ega Pratama. Ketertarikan Gresini bukan tanpa alasan, mengingat hubungan emosional mereka yang sangat kuat dengan jutaan penggemar balap di tanah air. Di sisi lain, KTM yang dikenal sebagai pabrikan dengan ambisi juara dunia tidak ingin ketinggalan untuk merekrut talenta yang dianggap sebagai berlian murni dari Asia. Persaingan dua kekuatan besar ini membuktikan bahwa kualitas Veda sudah diakui sebagai aset masa depan yang sangat berharga di level MotoGP. Honda Tim Asia kini harus bekerja ekstra keras untuk memagari Veda agar tidak segera dicaplok oleh kekuatan finansial dan teknis yang ditawarkan oleh tim raksasa Eropa tersebut. Misteri julukan Boeing 954 di lintasan Le Mans. Kehebatan Veda dalam membelah barisan lawan saat kondisi hujan di GP Prancis melahirkan sebuah julukan baru yang sangat ikonik, yaitu pesawat Boeing 954 bosku. Julukan ini bukan sekadar kata-kata manis, melainkan sebuah metafora brutal yang diambil dari angka kecepatan maksimal pesawat Boeing 787 Dreamliner yang menyentuh angka 954 km per jam. Honda Tim Asia memberikan gelar ini setelah melihat data telemetri yang menunjukkan betapa ekstrimnya kecepatan Veda saat memotong barisan pembalap dari posisi 14 hingga finish di posisi keempat. Kecepatan itu dilakukan dengan kendali otak yang sangat jenius, di mana ia mampu menjaga stabilitas motor di atas aspal yang licin bak cermin basah. Para rival dibuat frustasi dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pemuda Asia tampil seberani dan secepat jet tempur di tengah kondisi cuaca yang membuat banyak pembalap elit Eropa tumbang seperti daun kering. Kalkulasi dingin di tengah malapetaka lap awal. Kejadian di lap pertama GP Prancis sebenarnya adalah sebuah malapetaka besar yang hampir saja menghancurkan harapan seluruh rakyat Indonesia, bosku. Memulai balapan dari posisi ke-6, Veda dihadapkan pada insiden karambol mengerikan yang terjadi tepat di depan matanya. Namun di saat pembalap lain panik, Veda menunjukkan refleks kilat dengan sengaja membuang motornya keluar dari racing line utama demi menghindari hantaman keras. Meskipun tindakannya membuat posisinya merosot drastis hingga peringkat 14, itulah bukti kecerdasan taktis yang luar biasa. Veda memilih untuk bertahan hidup daripada memaksakan celah sempit yang bisa berakibat fatal. Kalkulasi dingin ini menjadi titik awal dari aksi comeback paling brutal musim ini, di mana ia membuktikan bahwa kecerdasan membaca momentum jauh lebih penting daripada sekadar nafsu untuk memimpin di lap awal balapan yang sangat berisiko. Mengaktifkan mode masterclass di lintasan basah. Setelah terlempar ke posisi belakang, Veda Ega Pratama tidak sedikit pun terlihat goyah, melainkan ia langsung mengaktifkan mode masterclass yang sangat berkelas, bosku. Ia mulai menyikat satu persatu pembalap Eropa di setiap tikungan dengan manuver pengereman yang sangat bersih namun menekan mental lawan secara perlahan.
Kehebatannya dalam mengelola grip ban di lintasan basah Le Mans menunjukkan bahwa ia memiliki sensitivitas tangan yang sangat tinggi pada tuas gas motor Honda NSF 250R miliknya. Dari posisi 14, ia merangkak naik bagaikan urutan angka yang tak terhentikan hingga akhirnya sukses mengunci posisi keempat. Dunia balap internasional dibuat terbelalak melihat bagaimana seorang pendatang baru mampu tampil seluar biasa itu tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Strategi ini menunjukkan bahwa Veda bukan hanya memiliki nyali baja, tapi juga didukung oleh otak yang sangat encer dalam memetakan sirkuit. Tamparan realita bagi rival tetangga Hakim Danish. Performa berkelas dunia yang ditunjukkan oleh Veda Ega Pratama kini sukses memberikan tamparan realita yang sangat telak bagi pembalap tetangga, Hakim Danish, bosku. Di saat Veda sedang diperebutkan oleh tim-tim elit Eropa, nasib Hakim Danish justru terlihat semakin memprihatinkan dan seolah tertelan oleh bumi. Di GP Prancis kemarin, Danish terpaksa terdiam 1000 bahasa karena harus finish jauh di belakang Veda, tepatnya di peringkat 10. Selisih poin di klasemen dunia kini menjadi bukti sahih siapa yang jauh lebih superior dan berbahaya di kancah internasional. Meskipun kubu tetangga sering membanggakan faktor pengalaman senioritas, data di lintasan tidak pernah bisa berbohong. Veda sukses membuktikan bahwa kematangan mental dan ketajaman insting membunuh di lintasan jauh lebih bernilai daripada sekadar jumlah tahun pengalaman di ajang balap. Hakim Danish kini benar-benar tergilas jauh. Strategi mengamankan poin saat ban mulai drop. Kedewasaan Veda Ega Pratama kembali diuji saat balapan menyisakan 4 putaran terakhir, di mana ban belakang motornya mulai mengalami penurunan performa drastis, bosku. Ia merasakan ban motornya sudah kehilangan cengkraman sepenuhnya ke aspal akibat penggunaan yang sangat intens saat melakukan aksi comeback. Di tengah ancaman kecelakaan Hightside yang mengintai, Veda kembali menunjukkan kejeniusannya dengan tidak memaksakan diri mengejar podium ketiga. Ia secara cerdik memilih untuk menjaga ritme dan mengamankan 13 poin berharga demi posisi di klasemen kejuaraan dunia. Keputusan untuk tidak egois ini sangat dipuji oleh para petinggi Honda Team Asia karena menunjukkan bahwa Veda berpikir jauh ke depan untuk jangka panjang kejuaraan. Mengamankan posisi keempat dalam kondisi motor yang sudah sangat tidak stabil adalah sebuah prestasi teknis yang hanya bisa dilakukan oleh pembalap cerdas. Momen pelukan respect dari juara dunia Máximo Quiles. Dunia balap yang biasanya penuh dengan keegoisan seketika berubah menjadi sangat emosional saat sang juara dunia Máximo Quiles memberikan penghormatan kepada Veda, bosku. Quiles yang dikenal sangat angkuh dan kompetitif sampai dibuat tak berkutik oleh kedewasaan balap yang ditunjukkan Veda sepanjang lomba. Di area Parc Ferme, Quiles sengaja berdiri menunggu kedatangan Veda untuk memberikan pelukan respect yang sangat tulus di depan sorot kamera dunia. Hal ini terjadi karena Quiles melihat langsung bagaimana Veda rela melebar dan membuang peluang podium demi menghindari tabrakan berbahaya yang bisa mencelakai pembalap lain. Tindakan satria yang dilakukan Veda ini langsung mengangkat derajatnya di mata seluruh penghuni pedok internasional. Veda tidak hanya ditakuti karena kecepatannya yang gila, tapi ia juga sangat dicintai karena karakter kepemimpinannya yang luar biasa agung dan sportif. Menghancurkan rekor poin pembalap Indonesia. Peringkat kelima dunia dengan raihan 50 poin yang kini digenggam oleh Veda adalah sejarah baru yang paling mengerikan bagi dunia balap Indonesia, bosku. Veda sukses menghancurkan rekor poin tertinggi yang pernah diraih pembalap tanah air di kancah Grand Prix dalam waktu yang sangat singkat. Pencapaian ini melompati rekor-rekor pendahulunya dengan margin yang sangat jauh, membuktikan bahwa ia adalah bakat paling murni yang pernah dimiliki bangsa ini. Dengan 1 podium di Brazil dan rentetan finish di barisan depan, Veda kini menatap posisi 3 besar dunia yang hanya berjarak beberapa poin saja di depannya. Klasmen dunia kini mencatat nama Veda Ega Pratama sebagai satu-satunya pembalap Asia Tenggara yang mampu merusak dominasi keras para pembalap Eropa. Prestasi ini menjadi modal yang sangat kuat bagi Veda untuk menekan tim pabrikan agar segera memberikan paket motor terbaiknya demi gelar juara. Sebagai penutup analisa tajam kita hari ini, Farhan Fek menegaskan bahwa balapan berikutnya di sirkuit Catalunya akan menjadi panggung eksekusi mati bagi para rival, bosku. Veda Ega Pratama kini datang dengan status sebagai pembalap paling impresif dan cerdas yang siap mengulangi kegilaannya di Barcelona. Sejarah mencatat bahwa Veda memiliki rekam jejak yang lebih superior di Catalunya dibandingkan Hakim Danish saat mereka masih bersaing di ajang junior tahun lalu.
Dengan dukungan penuh dari para fans di Indonesia dan ketertarikan dari tim elit seperti Gresini serta KTM, motivasi Veda dipastikan sedang berada di titik didih tertinggi. Kita akan menyaksikan apakah sang pesawat Boeing 954 ini kembali mengamuk dan mengunci podium demi mengamankan tempat di jajaran 3 besar dunia. Mari kita kawal terus perjuangan pahlawan muda kita ini di setiap tikungan Catalunya. Indonesia bangga, Veda Ega Pratama menyala. Gaspol!